Assalamualaikum. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai employment contract theory atau biasa disebut teori kontrak kerja. Sebelumnya video ini disusun oleh saya, Eva, rekan saya Miftah dan juga Hendra. Di mana pembahasan kita nanti mengenai pengertian dari kontrak kerja, apa sih hak-hak dan kewajiban tenaga kerja kontrak, dan seberapa penting kontrak kerja itu sendiri. Langsung saja pada materi ya teman-teman. Baik, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan kategori pekerja. Kategori pekerja dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang memiliki waktu tertentu atau batasan waktu tertentu. Itu disebut dengan pekerjaan kontrak. Di sisi lain, yang kedua yaitu pekerjaan yang tidak memiliki waktu tertentu atau pekerjaan tetap. Oke, yang selanjutnya yaitu teori kontrak kerja atau teori kontrak tenaga kerja yang pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Inggris yang bernama John R. Hicks di dalam bukunya yang berjudul The Theory of Wages yang diterbitkan pada tahun 1932. Teori ini mengeksplorasi hubungan antara pengusaha dan pekerja, serta bagaimana kontrak kerja dirancang untuk mengatur upah, kondisi kerja, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu apa itu kontrak tenaga kerja. Di Indonesia sendiri telah disebutkan pada pasal 1 angka 14 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, perjanjian bekerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang membuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Lalu, apa saja hak tenaga kerja kontrak? Jadi, hak-hak tenaga kerja kontrak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut diantaranya hak dasar, hak untuk tidak di-PHK, hak untuk cuti, hak atas upah, hak untuk istirahat, dan hak tertentu. Untuk yang pertama, hak dasar. Tenaga kerja kontrak memiliki hak yang sama dengan tenaga kerja tetap dalam hal pelaksanaan di tempat kerja. Ini termasuk hak atas perlindungan, keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Mereka juga berhak atas pelatihan dan pengembangan untuk peningkatan keterampilan kerja mereka. Kemudian yang kedua, hak untuk tidak di-PHK. Tenaga kerja kontrak berhak atas kepastian kerja sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pemutusan hubungan kerja, PHK, hanya dapat dilakukan dengan alasan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak, tanpa dasar kuat dan harus melalui proses yang sesuai dengan peraturan. Kemudian yang ketiga ada hak untuk cuti. Tenaga kerja kontrak berhak atas cuti tahunan yang dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja. Mereka juga berhak atas cuti sakit, cuti melahirkan bagi pekerja perempuan, dan cuti lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, hak atas tenaga kerja kontrak berhak atas upah yang sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Mereka juga berhak atas tunjangan dan fasilitas lain yang telah dijanjikan dalam kontrak sebelumnya. Yang kelima, hak untuk istirahat. Tenaga kerja kontrak berhak atas waktu istirahat yang memadai selama jam kerja, termasuk istirahat mingguan. Mereka juga berhak atas hari libur nasional dan hari libur lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, hak tertentu. Hak tertentu lainnya dapat mencakup hak atas jaminan sosial tenaga kerja seperti jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja, sesuai dengan peraturan yang ada. Mereka juga berhak atas perlindungan hukum dan diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan tidak adil di tempat kerja.
Hak-hak ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tenaga kerja kontrak mendapatkan perlakuan yang adil dan bekerja dalam kondisi yang layak, serta untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan mereka selama masa kerja. Jika ada hak, tentu saja ada kewajiban. Nah, kewajiban tenaga kerja kontrak mencakup beberapa aspek penting yang harus dipatuhi untuk menjaga profesionalisme dan efektivitas kerja. Ada beberapa kewajiban tenaga kerja kontrak, diantaranya 1. Tanggung jawab. Tenaga kerja kontrak harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Mereka harus bekerja dengan penuh dedikasi dan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, menjaga rahasia. Tenaga kerja kontrak wajib menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, termasuk data perusahaan, strategi bisnis, dan informasi lain yang bersifat rahasia. Pelanggaran terhadap kerahasiaan ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan pemutusan kontrak kerja. Yang ketiga, loyal. Tenaga kerja kontrak diharapkan untuk menunjukkan loyalitas kepada perusahaan dengan bekerja secara profesional dan mendukung visi serta misi perusahaan. Loyalitas juga mencakup tidak bekerja untuk perusahaan pesaing selama masa kontrak berlangsung, jika terdapat klausul yang melarang hal tersebut. Kemudian yang keempat, menaati peraturan. Tenaga kerja kontrak harus mematuhi semua peraturan dan kebijakan perusahaan, termasuk peraturan tentang keselamatan kerja, kode etik, dan kebijakan internal lainnya. Jadi mereka juga harus mengikuti jam kerja yang telah ditetapkan dan melaporkan kehadiran serta ketidakhadiran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Poin pentingkah gaji tercantum dalam kontrak kerja? Jika tidak, apa yang harus dilakukan agar menuntut hak yang tidak sesuai? Nah, di sini jawabannya penting banget. Karena pentingnya gaji tercantum dalam kontrak kerja sangatlah penting karena merupakan bukti tertulis mengenai persetujuan antara karyawan dan perusahaan mengenai besaran gaji yang akan diterima. Jika gaji tidak tercantum dalam kontrak kerja, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menuntut hak yang tidak sesuai. Yang pertama yaitu verifikasi dengan HR atau Departemen Keuangan. Periksa dengan pihak HR atau Departemen Keuangan perusahaan untuk memastikan bahwa besaran gaji yang dibayarkan sesuai dengan standar atau perjanjian yang berlaku. Yang kedua, kumpulkan bukti-bukti, simpan semua bukti terkait dengan pembayaran gaji seperti slip gaji atau rekaman pembayaran. Yang ketiga, ajukan pertanyaan secara langsung jika terdapat perbedaan antara yang diharapkan dan yang diterima. Ajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berwenang di perusahaan untuk memperoleh klarifikasi. Yang keempat, ajukan klaim atau keluhan secara tertulis jika tidak dapat diselesaikan secara informal. Pertimbangkan untuk mengajukan klaim atau keluhan secara tertulis kepada manajemen atau pihak HR perusahaan. Gunakan bukti yang telah dikumpulkan tersebut dasar untuk klaim tersebut. Yang kelima, pertimbangkan bantuan hukum. Jika perusahaan menolak atau gagal menyelesaikan masalah ini secara memadai, Anda mungkin perlu mencari bantuan dari penasihat hukum atau serikat pekerja untuk memastikan hak Anda dilindungi. Karena dimana ketika kita memiliki gaji yang tercantum dalam kontrak kerja, hal tersebut dapat memberikan kejelasan dan keamanan bagi kedua belah pihak, serta mempermudah penyelesaian masalah jika terjadi perselisihan terkait pembayaran gaji. Dan apakah perjanjian harus tertulis? Jawabannya tidak dong. Tetapi secara umum perjanjian kontrak kerja sebaiknya tertulis untuk kejelasan dan perlindungan kedua belah pihak, yaitu karyawan dan perusahaan. Hal ini penting karena kontrak tertulis memuat rincian mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban, serta berbagai aspek lainnya seperti gaji, jadwal kerja, durasi kontrak, dan hal lain yang relevan. Lalu untuk berikutnya, saya akan menjelaskan materi terkait mengapa suatu perusahaan lebih memilih menggunakan tenaga kerja kontrak, yang dimana di sini berkaitan dengan upah rendah, dimana ketika perusahaan menerapkan upah rendah dalam kemudahan pengelolaan biaya dengan menggunakan
konsep kontrak kerja, perusahaan dapat lebih mudah untuk mengelola biaya karena mereka tidak perlu memberikan tunjangan atau manfaat yang sama seperti yang diberikan kepada karyawan tetap. Seperti contoh asuransi kesehatan, cuti berbayar, atau kontribusi pensiun. Lalu untuk selanjutnya pekerjaan bersifat sementara, yang dimana perusahaan sendiri mengurangi estimasi waktu dari pekerja dalam bekerja sementara, di mana hal tersebut akan berdampak pada pengurangan risiko hukum. Penggunaan kontrak kerja dapat mengurangi risiko hukum bagi perusahaan, terutama terkait dengan pemutusan hubungan kerja atau masalah ketenaga kerjaan lainnya. Kontrak kerja seringkali memiliki ketentuan mengenai batas waktu atau kondisi yang memudahkan perusahaan dalam mengakhiri hubungan kerja tanpa risiko yang terlalu besar. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu keahlian spesifik, di mana di sini keterampilan khusus itu kadang-kadang perusahaan memerlukan keterampilan atau pengetahuan khusus untuk memproyek tertentu yang tidak tersedia dalam tim internal mereka. Dengan menggunakan tenaga kerja kontrak, mereka dapat dengan cepat mengakses keterampilan yang dibutuhkan tanpa harus melakukan perekrutan jangka panjang atau pelatihan internal. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan materi tentang masalah yang sering timbul di Indonesia terkait dengan kontrak kerja. Yang pertama ada pemutusan pihak secara sepihak, di mana ketika kontrak kerja ini dilakukan pada karyawan dan perusahaan, ketidakjelasan status karyawan itu banyak kasus di mana karyawan dikerjakan secara kontrak dalam jangka waktu yang panjang tanpa jelasnya jaminan untuk menjadi karyawan tetap atau permanen. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan terkait masa depan mereka di perusahaan. Lalu untuk selanjutnya, poin kedua, hak libur resmi dengan upah, di mana di sini upah dan tunjangannya tidak sesuai. Terkadang ada masalah terkait dengan upah atau tunjangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau yang telah diatur dalam peraturan perusahaan maupun perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini seringkali terjadi pada pekerja kontrak atau outsourcing yang mungkin tidak mendapatkan tunjangan atau manfaat yang sama dengan karyawan tetap. Yang ketiga, alibat peralihan perusahaan. Alibat peralihan perusahaan ini sendiri terkadang termasuk dalam konteks penyalahgunaan kontrak kerja, yang dimana kontrak kerja sering digunakan secara tidak adil atau dimanipulasi untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap karyawannya. Seperti contoh, tidak memberikan manfaat untuk memperlakukan karyawan kontrak secara diskriminatif. Nah, hal tersebut untuk mengatasi masalah-masalah ini penting bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan memastikan transparansi dalam kontrak kerja. Karyawan juga disarankan untuk memahami hak-hak mereka di bawah hukum ketenagakerjaan di negara Indonesia dan memperjuangkan hak mereka melalui cara-cara yang tersedia, seperti pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja atau lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang.